Matius 4 ayat 14. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah jangan lalai mempergunakan karunia atau talenta yang Tuhan sudah percayakan. Kalau kita sudah terima kantong kulit yang baru, kemudian sudah diisi penuh, maka harus digunakan. Karena ketika kita gunakan yang di dalam habis, kemudian diisi lagi, pakai diisi, pakai diisi. Jadi itulah yang namanya pembaharuan. Diisi, dipakai, kemudian diisi lagi. Jadi terjadi pembaharuan. Tidak ada expire di dalamnya. Karena apa? Terus menerus digunakan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Bapak Ibu, di tempat ini banyak orang yang sudah menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu, supaya kita setiap hari terus diperbaharui. Maka jangan lalai mempergunakan karunia. Ada yang mendapat karunia penyembuhan, ada yang mendapatkan karunia nubuat, ada yang mendapat karunia bahasa roh. Terus pergunakan supaya kita diperbarui terus-menerus setiap hari. Jangan kita batasi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada yang mempunyai karunia di dalam berdoa. Terus berdoa kepada Tuhan, sehingga di dalam doamu setiap hari terus-menerus terjadi sesuatu yang baru. Engkau punya karunia untuk menyembuhkan. Ketika ada orang yang sakit, gak usah malu-malu, gak usah takut. Tumpang tangan doakan di dalam nama Yesus. Mari kita baca Bapak Ibu mengenai talenta. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Mungkin kita tidak perlu baca karena terlalu panjang. Tetapi ini adalah faktanya. Ketika Tuhan Yesus mempercayakan talenta kepada kita, maka Tuhan menghendaki supaya yang 5 talenta jadi 10, yang 2 talenta jadi 4, yang 1 talenta jadi 2. Nah, di dalam firman Tuhan ini, yang 10 talenta menjalankan jadi, yang 5 menjadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 dikuburkan. Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang yang menguburkan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Tetapi kita harus gunakan setiap talenta, setiap karunia roh yang sudah Tuhan curahkan di dalam kantong kulit yang baru dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika Tuhan mengaruniakan karunia roh di dalam hidup saya dan saudara, bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan punya tujuan di dalam hidupmu dan banyak orang. Maka kita harus pergunakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Untuk selalu dibaharui, maka kita harus selalu mempergunakan apa yang terisi di dalam kantong yang baru. Kita tidak cukup dengan penuh Roh Kudus, tapi kita harus sampai tingkat kepenuhan akan Roh Kudus. Kalau dikatakan kepenuhan berarti meluap-luap. Kalau sudah meluap-luap berarti bisa dirasakan oleh orang sekeliling kita. Kalau kita sekedar penuh, kita stuck. Tapi kalau kita kepenuhan, orang di sekitar kita akan merasakan tumpahan-tumpahan air hidup yang keluar di dalam diri kita. Karena apa? Kita ini bait Allah dan bait Roh Kudus. Amin. Amin. Untuk menerima atau dibukakan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus selalu menjadi pelaku firman, mempergunakan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, jangan kita berharap ketika kita baca firman Tuhan ini, Tuhan akan berbicara yang baru dalam hidup kita. Kalau kita belum menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan berkata, yang itu aja kamu belum melakukan, udah minta yang baru. Makanan yang lama aja belum habis, udah mau makan yang baru lagi. Habiskan dulu dong. Habiskan dulu apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang terisi penuh sampai kepunah dalam hidup kita. Kita pergunakan supaya Tuhan berikan yang baru. Tadi saya katakan firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang siap kita gali lebih dalam lagi, dan Tuhan akan berbicara banyak
Bahkan di dalam satu ayat, Tuhan akan berbicara banyak kepada saya dan saudara. Syaratnya, engkau harus terima kantong kulit yang baru, engkau harus terima anggur yang baru, dan engkau harus mempergunakan karunia yang Tuhan sudah berikan, supaya selalu terjadi pembaharuan di dalam hidupmu. Manusia yang baru yang kita kenakan, Tuhan berkata akan diperbaharui dari sehari ke sehari, diperbarui kemana-mana, diperbarui ke arah Kristus untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus.